Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang di Okelves Channel. Ya, untuk kali ini gue akan langsung ya akan membagikan informasi terkait dengan tim nasional Indonesia. Selamat malam minggu, selamat masih di dalam suasana Lebaran, selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin semuanya. Ya, yang berita yang pertama yang akan gue sampaikan adalah telah rilis ya 23 nama pemain yang mengikuti Piala Asia U23 untuk tim nasional Indonesia. Yaitu adalah dari penjaga gawang. Langsung saja kita dari penjaga gawang adalah Muhammad Adi Satrio, PSIS Semarang. Terus juga ada Hernando dan juga Dava Pasha ya. Ini 3 penjaga gawang yang untuk U23 tidak tergantikan ya. Lalu juga selanjutnya ada Ilham Fahmi, Persija Jakarta. Ada juga Muhammad Ferrari dari Persija Jakarta, Rizky Ridho dari Persija Jakarta, ada Komang Teguh dari Borneo FC, ada juga Zaki Ashraf dari PSM, ada juga Doni Tri kembali Persija Jakarta, ada Kakang Rudianto dari Persib Bandung, lalu juga Pratama Arhan dari Swan FC, lalu juga Justin Hubner, inilah andalan gue, Justin Hubner dari Cerezo Osaka, Ivar Jernar, Young Utrecht, ya. Marcelino Ferdinand ya, lalu juga ada Iksan dari Borneo, Iksan Nul ya, ada juga Arkan Fikri dari Arema, Muhammad Rehan Hanan dari Persija, Witan Sulaiman Bayangkara yang dulunya di Persija, Ramadan Sananta dari Persis Solo, Rafael Strike ada Den Haag, Jean Kailis Troyer, nah ini juga nggak asing nih, Persik Kediri, Hoki Caraka PSS Sleman, dan yang terakhir adalah Muhammad Fajar Fatur Rahman dari Borneo FC. Nah, adapun nama-nama yang akhirnya dicoret gitu ya, yaitu adalah Nathan Choaon ya, yang dicoret nih, lalu Erlangga Setio, Bagas Kava, ada Haikal, dan juga Rifki Setiawan ya. Itu adalah nama-nama yang dicoret ya. Untuk Nathan Choaon sendiri ya, kenapa dicoret gitu ya, ya memang dia tidak dapat izin dari klubnya gitu, jadi dia tidak harus dicoret. Kalau misalnya dia dapat izin juga ya pasti akan masuk gitu ya, masuk di 23 squad itu gue yakin sih, karena memang kita butuh juga si Nathan. Untuk Justin Hubner sendiri memang belum bergabung ya, tapi memang dari informasi yang gue dapatkan memang si Justin ini akan dilepas di tanggal 17 gitu ya, tanggal 17 April. Jadi kemungkinan di pertandingan pertama lawan Qatar tidak bisa main, ya mungkin bisa main di pertandingan lawan Jordan kali tanggal 21 ya gitu. Jadi kenapa begitu, karena kan untuk Cerezo Osaka sendiri, si Justin ini baru bergabung di Cerezo Osaka tuh bulan bulan Maret ya kalau nggak salah, atau Februari akhir ya, aku lupa. Dan setelah itu kan dia langsung bergabung bersama tim nasional untuk kita menghadapi Vietnam kemarin ya bulan Maret kalau nggak salah. Lalu menghadapi Vietnam. Nah, masa iya dia akhirnya gabung lagi untuk tim nasional U23 gitu. Ya, tentunya dari Cerezo Osaka juga nggak mau lah ya kan. Dia juga pengen si Justin ini bisa nyetel dulu sama timnya gitu. Meskipun kemarin dia udah main di pertandingan pertamanya, meskipun dari bangku cadangan ya, baru masuk di menit 86 atau 87 gitu. Si Justin Hubner gitu ya. Ya, apapun itu, kalau gue sih, menurut pandangan gue ya oke aja gitu, nggak masalah lah, karena memang untuk U23 ini kan tidak ada dalam kalender FIFA, jadi ya Indonesia juga kita nggak bisa berbuat banyak ketika pemain yang di luar negeri akhirnya nggak bisa dipanggil semua gitu, atau memang dipanggil tapi harus dengan persyaratan tertentu, atau dipanggil dengan nggak bisa full gitu ya. Nah itu nggak ada masalah sih harusnya ya gitu. Yang penting adalah pemain ini bisa terus dapat menit bermain di klub luar negeri gitu ya. Kayak Justin harus tetap dapat menit bermain di Cerezo Osaka gitu.
Itu informasi pertama. Informasi keduanya adalah mengenai Coach Nova yang marah-marah di Instagramnya. Setelah pertandingan Indonesia lawan Uni Emirat Arab, dia marah-marah di Instagramnya. Dia menuliskan seperti ini: terkadang belum memahami apa artinya pertandingan tertutup, gitu ya. Kami dari coaching staff kecewa ada beberapa media mengeluarkan starting list pemain, termasuk tinggi badan pemain. Nah, ini tulis Coach Nova. Lalu dia menambahkan lagi, ibarat kita ini mau berperang, tetapi kita membocorkan apa kekuatan yang kita miliki. Semoga bisa lebih dimengerti dengan setiap situasi yang ada. Nah, itu kata Coach Nova. Jadi cukup kecewa kayaknya ada media gitu ya yang membocorkan tentang hal tersebut gitu. Tapi gue cari-cari ya terkait hal tersebut, kata beberapa artikel memang tidak ada sih dari media mainstream yang membocorkan hal tersebut gitu ya. Kemungkinan dari akun-akun pecinta tim nasional sepak bola Indonesia itu sendiri gitu. Ya, gue sih dengan hal seperti ini gue berharap janganlah kita harus juga tahu apa yang harus kita share dan apa yang kita sebenarnya tidak boleh share gitu. Sebaiknya sih seperti itu ya. Jadi lebih bijak dalam menggunakan sosial media lah ya. Karena ini kan berkaitan dengan negara gitu, dan ya seperti itu. Dan selanjutnya, untuk yang selanjutnya, Coach Sintayong ini cukup percaya diri dalam menghadapi Piala Asia U23 kali ini. Ya, setelah hasil pertandingan terakhir menghadapi Uni Emirat Arab dengan skor 1-0. Hasil pertandingan uji coba terakhir gitu ya. Nah, Coach Sintayong ini sendiri merasa puas dengan permainan yang ditampilkan oleh pemainnya atau anak asuhnya di pertandingan melawan Uni Emirat Arab. Gitu. Gol tersebut dicetak oleh Witan Sulaiman di Stadion Sabab Al Ali gitu ya, di Uni Emirat Arab. Nah, kata Coach Shin setelah itu, dia mengatakan bahwa semua pemain sudah bisa semaksimal mungkin melakukan permainan kita gitu ya. Tadi juga kelihatan tampil lebih baik, dan tanggal 15 kata Coach Shin, nanti kita, jadi tanggal 15 ini kita akan jadi lebih baik lagi. Nah, itu kata Coach Shin setelah pertandingan ya. Ini gue ambil juga dari CNN Indonesia ya tentang berita ini. Jadi ya, Coach Shin menjanjikan penampilan yang lebih baik, dan kita berdoa aja semoga Indonesia bisa terus menampilkan permainan terbaiknya, dan apapun hasilnya gue sih tetap positif terhadap timnas Indonesia U23, mau lolos ataupun tidak gitu ya. Ya, kita tetap dukung gitu. Dan untuk yang informasi terakhir, mengenai menghadapi Qatar dan juga menghadapi persaingan di grup A, kita harusnya bisa lebih optimis. Kenapa? Karena pada uji coba yang dilakukan gitu ya oleh tim-tim ini, termasuk timnas Indonesia gitu ya, tim Qatar, lalu Jordania gitu ya, ini sudah melakukan uji coba kan ya. Dan itu hasil dari tim Qatar dan Jordania juga tidak terlalu baik-baik amat gitu, tidak terlalu superior sekali gitu ya. Karena Qatar sendiri di dalam uji coba terakhirnya itu, Qatar melakukan 4 uji coba ya di bulan Maret dan April ya, total ada 4 uji coba. Itu dia hanya menang sekali menghadapi tim nasional U23 Malaysia, itu dengan skor 1-0 di tanggal 8. Sebelum itu Qatar juga menghadapi tim nasional U23 China gitu ya di tanggal 5, itu mereka kalah dengan skor 0-2. Lalu pada bulan Maretnya mereka juga menghadapi Uzbekistan 2 kali. Yang pertama mereka hanya mampu imbang 1-1, dan yang kedua mereka kalah 1-2. Jadi dari hasil uji coba ini, timnas Qatar juga ternyata tidak sekuat apa yang kita pikirkan gitu ya.
Tetapi kita juga tidak boleh akhirnya menganggap bahwa dia lemah, tidak tentunya gitu, karena yang dihadapi Qatar juga tim-tim yang luar biasa kemarin pada saat uji coba, dan mereka juga punya keuntungan sekarang main di sebagai tuan rumah, pasti mendapatkan dukungan supporter yang luar biasa. Jadi ini tetap menjadi ancaman yang luar biasa buat kita, tapi kita harus tetap positif. Bahkan mudah-mudahan sih pemain bisa jadi lebih termotivasi dan bisa menganggap bahwa ya kita harusnya bisa lah menghadapi Qatar gitu. Jadi muncul rasa optimis yang lebih tinggi untuk pemain itu sendiri. Untuk Jordania gimana? Jordania uji cobanya juga mereka kalah dari China 0-1 1-0 ya, kalah dari China. Berarti juga bahwa mereka juga tidak superior amat seperti apa yang kita bayangkan gitu ya. Jadi ini sangat menarik pertandingan Piala Asia, ada 16 Piala Asia U23, maksudnya ada 16 tim gitu ya, yang memang sebenarnya punya kualitas yang cukup seru, cukup merata. Kita lihat aja di 4 wakil Asia Tenggara ini apakah bisa berbicara banyak di Piala Asia U23 kali ini. Gitu aja, ada Vietnam, Indonesia, Thailand, dan juga Malaysia. Untuk Malaysia sendiri memang bergabung di grup yang sama dengan Vietnam ya, bergabung sama Vietnam, sedangkan Thailand ada di grup apa ya, Thailand ya, C ya kalau nggak salah, gue lupa susunan grupnya. Sedangkan Indonesia ada grup A, dan grup B itu ramai juga tuh, ada Korea dan Jepang kalau nggak salah digabung dalam satu grup gitu ya. Jadi seru ya, seru lah pokoknya Piala Asia kali ini yang U23 ya. Ya kita berharap semoga Indonesia bisa menampilkan hasil yang terbaik, dan gue cuma berpesan pada yang nonton video ini sampai selesai bahwa kita harus terus tetap dukung Indonesia, dukung selalu tim nasional Indonesia, perjuangan mereka, hargai perjuangan mereka. Kalaupun kita ingin mengkritik, buatlah kritik yang membangun, bukan kritik yang untuk menjatuhkan. Ya, itu aja. Thank you for watching, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.